3 momen berdoa yang mustajab untuk menyadarkan suami peselingkuh. Selingkuh itu seperti penyakit ya bun. Di dalam Islam disebut dengan penyakit batin. Yang namanya penyakit pasti akan bertambah parah jika tidak segera diatasi. Lalu bagaimana cara berdoa untuk mengatasinya? Untuk itu, simak video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Saya memahami perasaan bunda ketika bunda sudah berdoa siang dan malam untuk suami agar sadar dan berhenti selingkuh, tapi kok doa tidak kunjung Allah ijabah. Bunda sudah ikhtiar ini itu, tapi masih saja nihil atau belum ada hasilnya. Rasanya bunda sudah mentok, nyerah, tidak tahu mau berdoa seperti apa lagi dan bagaimana. Saya faham bun, dan hal ini normal terjadi pada setiap orang yang sedang diterpa ujian. Pikiran bunda pasti buntu dan sulit berpikir jernih, pusing rasanya. Perlu bunda ketahui, di dalam Islam, cara berinteraksi dengan Allah melalui doa, adab berdoa, adab meminta kepada Allah, itu sudah diatur sebagaimana mestinya. Seperti berdoa dengan mengangkat tangan seraya menengadah dengan rendah hati, serta keyakinan yang tinggi, dan memanjatkan doa pada waktu-waktu yang mustajab. Sekarang, coba bunda ingat-ingat kembali, pada waktu kapan bunda mendoakan suami. Ingat-ingat ya bun, apakah doa bunda sudah di dalam 3 waktu mustajab yang saya sebutkan? Jika sudah, syukur alhamdulillah. Jika belum, mulai dari sekarang, bunda bisa ubah waktu bunda untuk berdoa. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis Nabi yang bunyinya, hendaklah mempergunakan kesempatan berdoa pada keadaan-keadaan yang mulia. Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka pada waktu-waktu mustajab. Maka perbanyaklah berdoa pada waktu itu. Saya akan tunjukkan 3 momen mustajab yang bisa bunda manfaatkan untuk mendoakan kemaslahatan rumah tangga bunda, termasuk berdoa agar suami tersadar dari perbuatan dosa zina atau selingkuh. Yang pertama, di antara azan dan iqomah, Rasulullah SAW bersabda, inna du'a'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah fad'u, yang artinya doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, maka berdoalah kamu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bun, pada saat azan berkumandang, ada baiknya pertama-tama bunda dengarkan dulu azan dengan seksama. Jawablah seruan azan di dalam hati, kemudian setelahnya lafalkan doa setelah azan. Ini bagian dari adab sebelum berdoa. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bunda utarakan segala keinginan bunda pada Allah. Jangan lupa mengangkat kedua tangannya bunda. Bunda boleh berdoa untuk kemaslahatan rumah tangga, meluluhkan hati suami, dan segala hajat yang bunda inginkan. Utarakan segalanya pada Allah ya bunda. Misalnya, ya Allah ya Tuhanku, hamba berpasrah dan berserah diri kepadamu. Dampingilah ikhtiar hamba ini ya Allah. Mudahkanlah hambamu ini untuk membuat suamiku sadar dan kembali setia hanya kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian yang kedua, pada saat ayam berkokok pada malam hari, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar ayam berkokok di malam hari, sesungguhnya dia melihat malaikat. Karena itu, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil keterangan Iyad. Iyad mengatakan, alasan kita dianjurkan berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat untuk doa kita dan permohonan ampun mereka kepada kita, serta persaksian mereka akan keikhlasan kita. Termaktub dalam kitab Fathul Bari ayat 353. Pernah tidak bunda mendengar ayam berkokok pada malam hari? Biasanya tengah malam bun, pada sepertiga malam terakhir. Ya, kalau bunda terbangun pada waktu malam dan bunda mendengar ayam berkokok, alangkah baiknya bunda tunaikan dulu sholat tahajud pun, minimal 2 rakaat. Nah, ini bagian dari adab berdoa kepada Allah. Setelah itu, bunda berdoa, mintalah sama Allah. Ya Allah, hamba meminta kepadamu suami yang baik dari sisimu, suami yang bertanggung jawab penuh lahir dan batin kepadaku dan setia kepadaku hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian yang terakhir, pada saat bersedekah,
Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Setelah Bunda bersedekah, Bunda boleh langsung memanjatkan doa. Ya Allah yang maha besar, sebagaimana Engkau memberikan amanah menjadi istri kepadaku, hamba meminta kepadamu, mudahkanlah ikhtiarku, kabulkanlah doaku, kembalikanlah hati jiwa raga suamiku kepadaku. Ya, Bunda bisa manfaatkan 3 momen mustajab yang sudah saya sebutkan untuk meminta kasih sayangnya Allah. Namun Bun, perlu diingat ya Bunda, berdoa saja tidak cukup. Karena tawakal ilallah yang sebenarnya adalah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hajat. Setelah itu baru kita pasrahkan pada Allah Ta'ala dengan cara berdoa. Nah, ini juga masih bagian dari adab berdoa Bun. Jadi tidak semata-mata menggantungkan keinginan pada Allah saja tanpa berikhtiar. Di dalam tafsir Tahlili surat An-Najm ayat 39-42 menafsirkan bahwa pentingnya berdoa dan ikhtiar. Ayat ini hendak menunjukkan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hambanya dapat senantiasa berdoa dan berikhtiar. Apapun hasilnya, kewajiban manusia hanyalah berusaha, dan hasilnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan. Nah, kita bisa raih Allah Bun dengan berikhtiar dan berdoa itu tadi. Ya, bagi para bunda yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga dan bingung harus bagaimana, silahkan Bunda bisa mengikuti program profesional rumah tangga bersama saya. Insya Allah saya akan bantu dampingi Bunda secara lahir dan batin, sehingga Bunda tidak merasa sendirian dalam menghadapi suami Bunda ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna iza syi'ta syahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang menjadikannya mudah. Engkaulah yang menciptakan kesulitan ketika Engkau berkehendak mudah. Baik, saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.